Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Aldi Nur Hakim dengan NIM 03031282025081 dari Teknik Kimia Kelas A Indralaya, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Pada pertemuan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai grafik 3.1, 3.2, dan 3.3. Untuk tahu lebih lanjut, yuk simak videonya. Grafik yang pertama, 3.1, mengenai diagram PT untuk senyawa murni. Diagram PT di atas menunjukkan titik-titik koordinat di mana tekanan dan suhu berada pada keadaan setimbang. Dapat kita lihat ada 3 daerah fasa. Yang pertama gas, yang kedua liquid, dan yang ketiga solid. Pada setiap daerah terdapat batas garis untuk memisahkan antar daerah fasa. Seperti pada garis pertama di lingkaran biru menunjukkan kesetimbangan dua fasa, yaitu gas dan solid. Pada garis ini, fasa gas dan solid tidak dapat dibedakan antara kedua fasanya, sehingga daerah ini disebut dengan sublimation atau mengembun. Selanjutnya, pada garis 2 ke 3 yang dilambangkan dengan lingkaran merah menunjukkan hubungan kesetimbangan solid dan liquid. Di sini menunjukkan dua fase berdampingan sehingga tidak dapat dilihat perbedaannya. Pada garis ini menjadi pemisah fase tunggal, yaitu fase solid dan fase liquid. Daerah ini juga sering disebut dengan daerah melting atau melebur. Dan garis yang terakhir yaitu 2 ke C menunjukkan hubungan kesetimbangan gas dan liquid. Pada garis ini, fasa gas dan liquid tidak dapat dilihat perbedaannya, sehingga daerah ini disebut dengan evaporation atau penguapan. Pada diagram di atas, terdapat daerah yang tidak memiliki batasan fasa, yaitu daerah yang berada pada suhu dan tekanan yang lebih besar dari TC maupun PC. Pada diagram di atas, terdapat daerah yang tidak memiliki batasan fasa, yaitu daerah yang berada pada suhu dan tekanan yang lebih besar dari suhu kritis atau TC dan tekanan kritis atau PC. Pada daerah ini, spesies kimia murni dapat berada dalam kesetimbangan uap cair, sehingga tidak dapat dilihat perbedaan antara liquid dan gas karena telah melewati titik kritisnya. Dalam kondisi kritis, fase liquid di titik A akan mengarah ke fase liquid di titik B tanpa melewati batas fasanya. Adapun itu, terdapat daerah yang ketiga fasa dalam keadaan setimbang ditunjukkan pada titik 2. Daerah itu sering kita sebut dengan triple point, di mana ketiga fasa tidak dapat dilihat perbedaan fasanya. Selanjutnya, grafik 3.2, yaitu diagram PV untuk senyawa murni. Pada grafik ini terdapat 2 diagram. Adapun yang membedakan antara 2 diagram tersebut adalah pada diagram PV atau diagram A terdapat beberapa batasan-batasan area, seperti area dengan 2 fase, padat dengan cair, padat dengan uap, maupun cair dengan uap, yang semuanya dalam keadaan setimbang. Pada diagram PT, terdapat titik kesetimbangan yang namanya triple point, yang berada pada garis lurus mendatar dengan 3 fasa yang berkaitan pada setiap suhu maupun tekanannya. Nah, sudah jelas bukan? Selanjutnya, pada diagram PV, diagram B menunjukkan cairan dengan uap maupun daerah uap yang dilapisi dengan 4 isoterm. Apa sih isoterm itu? Isoterm pada gambar A merupakan garis vertikal pada temperatur yang lebih tinggi daripada suhu kritis yang tidak melewati batasan fasanya. Sedangkan pada gambar B, isoterm ditandai dengan T lebih besar daripada TC. Hal ini dikarenakan prosesnya terlihat lebih halus. Antar titik akhir ini berbentuk kubah yang ditandai dengan BCD.
sisi setengah sebelah kiri dari B ke C merupakan fase cairan pada suhu titik didihnya, dan sisi tengah sebelah kanan dari C ke D merupakan fase uap pada suhu kondensasinya. Bagian horizontal dari isoterm terletak pada saturasi tertentu atau tekanan uap yang diberikan pada gambar A, di mana isoterm melintasi kurva penguapan. Daerah fase cair atau uap terletak di bawah kubah BCD, yakni berada pada sisi dari kiri ke kanan pada masing-masing lainnya. Nah, masuk ke grafik ketiga mengenai perilaku kritis, di mana diagram di atas menunjukkan PT untuk fluida murni yang tekanan uap dan garis volumenya bernilai konstan di daerah fase tunggal. Pemahaman tentang sifat titik kritis diperoleh dari deskripsi perubahan yang terjadi ketika zat murni dipanaskan dalam tabung tegak tertutup rapat dengan volume konstan. Pada gambar 3.3, jalur pertama mengikuti kurva tekanan uap, melanjutkan dari titik J, K ke titik kritis C, di mana ia memasuki daerah fluida fase tunggal dengan mengikuti VC garis volume molar konstan yang sama dengan volume kritis fluidanya. Pada proses menelusuri jalan dari J, K ke Q dan dengan pemanasan lebih lanjut berangkat dari kurva tekanan uap sepanjang garis volume molar konstan V. Pada gambar 3.3 ini, proses menelusuri jalur dari J, K ke N dengan pemanasan lebih lanjut. Jalur berlanjut sepanjang garis volume molar konstan atau V, di mana garis padat adalah kurva penguapan dan garis putus-putus adalah jalur volume konstan di daerah fase tunggal. Jika pada tabung diisi dengan cairan ataupun gas, proses pemanasan menghasilkan perubahan yang terletak di sepanjang garis putus-putus, misalnya dengan perubahan dari E ke F, subcooled ke liquid, dan perubahan dari G ke H, superheated ke uap. Sedangkan jika tabung hanya diisi dengan sebagian dengan cairan, atau sisanya adalah uap dalam kesetimbangan dengan cairan, pemanasan pada awalnya menyebabkan perubahan yang dijelaskan oleh kurva tekanan uap pada gambar 3.3. Nah, sudah paham bukan mengenai grafik 3.1, 3.2, maupun 3.3? Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.